Shalom, Horas. Bagaimana kabar kita semuanya, saudara-saudaraku? Yang pasti Tuhan masih tetap memberkati kita dan memelihara hidup kita. Karena itu mari tetap semangat menjalani perjalanan hidup ini, karena Tuhan masih bersama dengan kita dan memberkati kita. Saudara-saudara, hari ini kita kembali bersekutu bersama dengan Tuhan melalui ibadah yang sederhana ini dengan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Ini sangat indah sekali. Karena itu saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa di sorga yang memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang melengkapi segala kebutuhan kami. Hari ini Tuhan, kami datang dan bersekutu kembali dengan-Mu. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami percaya firman yang akan kami dengarkan akan menjadi kekuatan kami dalam menjalani perjalanan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini ada tertulis dalam Kitab Ibrani pasal 11 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya bacakan Ibrani 11 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang namanya iman itu adalah sesuatu hal yang penting dalam hidup orang percaya. Bahkan dalam kita sebagai para pengikut Kristus, iman itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dan sangat prinsip dan sangat substansial sekali. Karena itu iman tidak boleh diabaikan. Iman itu akan selalu melekat dalam kehidupan kita. Dan kita lihat juga penulis Ibrani dalam nats kita ini, pada perikop kita ini pada ayat 1, dia mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari hal itu saja, iman itu sangat penting. Iman itu sangat urgen, tidak boleh diabaikan oleh siapapun para pengikut Kristus. Karena kenapa? Karena dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita berharap tentang menerima berkat Tuhan, ya kalau kita tidak punya iman, itu tidak akan pernah ada terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berharap Tuhan memelihara hidup kita dan memberikan kepada kita segala kebutuhan kita, namun kita tidak mengimani yang memberi itu, tidak ada artinya kita berharap kepada pemberi yang kepada kita. Makanya dikatakan iman itu penting, sangat substansial sekali. Bahkan iman merupakan identitas, suatu identitas kehidupan seseorang terhadap Allah. Identitas. Ya, bagaimana identitas seseorang terhadap Allah. Itu dilihat dari yang namanya keberimanannya. Karena itu iman itu penting. Saudara-saudara, ada beberapa yang boleh kita gali tentang fungsi iman dalam hidup orang Kristen. Ada beberapa hal. Ya, tadi kalau dikatakan iman, yang pertama iman adalah dasar dari segala sesuatu. Itu tadi dari perikop saya.
Itu yang pertama. Jadi apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan, kalau kita tidak punya dasarnya adalah iman, itu tidak akan pernah terjadi. Yang kedua, ternyata iman adalah alat perkenan di hadapan Tuhan. Ini sangat luar biasa, saudara. Seseorang akan berkenan di hadapan Tuhan, itu berangkat dari imannya. Itu Tuhan lihat dari imannya. Lihat apakah dia orang yang beriman kepada Tuhan. Maka kalau dia beriman kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan kepadanya. Penting sekali tentang iman. Kemudian saudara-saudara, iman juga merupakan sebuah rambu-rambu kehidupan. Ibarat perjalanan seseorang dari sebuah kota ke kota lain, di sepanjang perjalanan pasti ada rambu-rambu lalu lintas. Dengan rambu-rambu tersebut orang akan terarah, orang akan dituntun, orang akan dibawa sampai kepada tujuan. Itu fungsi iman dalam kehidupan kita, membawa kita kepada tujuan kita, yaitu kehidupan surgawi. Karena itu saudara-saudara, tanpa rambu kita akan berantakan, kita tidak akan pernah sampai kepada sebuah tujuan. Selanjutnya, iman juga adalah kekuatan untuk memanifestasikan kuasa Allah. Ya, untuk mewujud nyatakan kuasa Allah, iman. Saudara-saudara pernah mendengar perkataan Tuhan dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan bahwa barang siapa memiliki iman sebiji sesawi, ia akan dapat memindahkan gunung. Itu sesuatu hal yang mustahil. Tetapi iman, ya, itu menjadi sebuah kekuatan yang untuk memanifestasikan atau mewujud nyatakan kuasa Allah. Yang tidak mungkin bisa terjadi mungkin. Nah, memang tidak mungkin orang bisa memindahkan gunung menjadi gunung ke arah sana. Tapi katanya iman itu bisa. Artinya yang tidak mungkin bisa terjadi. Dan itu adalah kuasa daripada Tuhan Allah. Karena itu iman yang dipergunakan di situ. Fungsi iman yang terlihat di situ. Karena iman itu memanifestasikan, mewujud nyatakan kuasa Allah. Makanya dikatakan iman itu penting, prinsip, substansi dalam hidup orang percaya. Dan bahkan di dalam nats kita ini dikatakan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Yang belum terlihat. Saudara-saudara, kalau di dalam nats kita dikatakan karena iman kita mengerti, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ya. Jadi iman itulah yang membuktikan bahwa alam semesta yang kita tempati ini adalah Tuhan yang menciptakan. Karena iman. Kalau kita mengatakan ya Tuhan yang sebagai penguasa di dunia ini menciptakan dunia ini. Kalau kita tidak pernah beriman dan mengimani Tuhan Allah, kita tidak akan pernah mengatakan bahwa alam ini adalah milik Tuhan dan Dia menciptakannya. Dan bahkan itu tidak menjadi sebuah bukti. Dan itu tidak akan membuat kita mengerti kalau kita tidak beriman kepada Tuhan. Sehingga itu dikatakan sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Selama ini kita tidak pernah lihat itu terjadi, tetapi Tuhan melakukan itu. Maka kita melihat itu terjadi karena Tuhan yang menjadikan itu. Karena iman kita yang membawa kita melihat Allah yang menjadikan itu. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita katakan dalam hal tersebut Tuhan melakukan sangat luar biasa sekali. Bagaimana Tuhan melakukan proses penciptaan dunia ini begitu indahnya. Bahkan Tuhan menentukan bagaimana setiap makhluk hidup di dunia ini berproses bertumbuh sebagai wujud nyata Allah menciptakan dunia ini. Contoh, Tuhan mengatakan bahwa sebuah biji akan menjadi tunas dengan proses pertumbuhan perharinya sekian mili
pertumbuhannya per hari. Tuhan yang menentukannya. Itu proses yang dilakukan Tuhan dan kita tidak pernah lihat itu. Tuhan menentukan itu. Dia berfirman untuk itu. Hai engkau biji, kamu akan menjadi tunas. Dengan proses tunasnya secara perlahan sekian. Tuhan berfirman seperti itu. Tuhan berkata seperti itu. Kita tidak pernah lihat itu. Tetapi karena kita telah mengimani Tuhan yang menciptakan dunia ini, kita menyatakan ya Tuhanlah yang menetapkan itu. Kalau tidak beriman kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang memberikan yang berharga kepada kita, yaitu kita mengimani Dia. Kita dapat mengimani Dia karena Kristus telah hadir di dunia ini. Itu dari situlah kita berangkat mengimani Tuhan. Dari Kristus Yesuslah kita berangkat mengimani bahwa apa yang dilakukan Tuhan jauh masih lebih banyak lagi yang dibuatnya. Jadi titik berangkat orang percaya itu mengimani Tuhan adalah Kristus yang memenangkan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari tetap jaga iman. Karena masih banyak yang akan dilakukan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup kita, dalam komunitas kita. Dan saat ini di masa-masa pandemi ini, ingatlah, banyak hal yang sangat luar biasa dilakukan Tuhan untuk kita. Karena itu iman kita lah yang akan kita pergunakan untuk mengerti itu semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menjaga hidup kami, dan Engkau telah melakukan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Sekalipun kami tidak pernah lihat itu, namun dengan iman kami mengerti bahwa Tuhan telah melakukan itu untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pencipta alam semesta ini. Amin.